kitab Simtud Duror itu konon ya, konon. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu menuliskannya itu di atas kuburan Nabi dan didikte oleh Nabi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam sebuah kajian yang kita harapkan bisa merupakan sarana kita menyelam ke kedalaman, kemuliaan dan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang siapa sebenarnya beliau itu. Bait yang akan saya bahas berkaitan dengan adanya perumpamaan. Jadi beliau diumpamakan sebagai permata. Walaupun sebenarnya tidak ada perumpamaan yang pas dengan Kanjeng Nabi itu, karena beliau satu-satunya keindahan yang paling top, satu-satunya keindahan yang paling tinggi. Tapi apa boleh buat, para pengarang kitab maulid tetap saja melakukan adanya perumpamaan itu. Sebagaimana yang sangat populer kita kenal dalam kitab Diba, yaitu disebutkan anta syamsun, anta badrun, engkau adalah matahari, engkau adalah purnama raya. Nah, tetap saja perumpamaan itu tidak bisa dielakkan, walaupun dalam konteks ini sesungguhnya Nabi diumpamakan dengan sesuatu yang lebih rendah. Itu matahari jauh lebih rendah dibandingkan Nabi, rembulan lebih rendah dibandingkan dengan Nabi. Cuma agar tidak beku adanya sosok yang terindah itu, maka tetap dilakukan adanya perumpamaan. Tetap. Jadi perumpamaan di sini ini dalam rangka menjulangkan sang Nabi dengan apapun yang dijadikan objek umpama itu. Nah, di dalam kitab Burdah itu disebutkan faddurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Jadi Nabi diumpamakan sebagai permata. Nah, permata ya, walaupun permata yang paling langka yang berwarna merah misalnya, itu walaupun sangat mahal tapi tetap ada harganya. Beda dengan Nabi. Nabi itu tidak bisa dihargai oleh seluruh kemewahan dunia dan akhirat. Tetap jauh lebih mahal Nabi, tak terjangkau oleh harga apapun. Karena beliau merupakan personifikasi dari keindahan sekaligus keagungan Tuhan. Cuma agar bisa menjadi cair pembahasan tentang Nabi itu, maka tidak boleh tidak adanya perumpamaan itu diungkapkan juga. Nah, faddurru yazdadu husnan, adapun permata itu akan bertambah menjadi kelihatan indah, wa huwa muntazimun, sementara permata itu dijadikan untayan kalung, dijadikan untayan gelang atau perhiasan perempuan yang lain. Jadi permata misalnya ya sendiri itu indah, tapi akan menjadi tampak indah ketika dijadikan untayan perhiasan kaum perempuan itu. Sama ya, Nabi kita itu indah. Beliau adalah makhluk yang paling puitik, paling estetis, indah. Tapi akan menjadi tampak lebih indah ketika diungkapkan dengan bahasa nadhoman. Ya, jadi bahasa nadhoman. Bagi orang yang memiliki cita rasa bahasa Arab yang bagus itu ya,
Maka nadhoman tentang keindahan, tentang keterpujian Nabi itu terasa memiliki kekuatan untuk mencengkram emosional spiritual kita. Emosi spiritual kita akan terasa mencengkram. Karena itu ya, kalau di dalam kitab Simtud Durar itu disebutkan taswiqon lisami'in. Itu cerita tentang Nabi yang diungkapkan dengan kalimat yang indah, itu bisa menumbuhkan kerinduan bagi para pendengarnya. Tapi min khawasil mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman yang istimewa. Jadi dibaca riwayat-riwayat tentang Nabi itu akan menumbuhkan kerinduan. Menumbuhkan kerinduan. Apalagi bacaan-bacaannya itu terdiri dari nadhoman-nadhoman, seperti burdahnya Imam Busiri yang terdiri dari 160 bait nadhoman. Jadi sedemikian terjaga ya, sedemikian terjaga nadhoman dari awal sampai akhir itu. Walaupun tidak terdiri dari idiom-idiom yang mudah, tapi idiom-idiom yang sulit, namun terkesan betapa sangat sedapnya bacaan-bacaan di dalam kitab burdah itu. Terus di dalam kitab-kitab burdah yang lain misalnya terdiri dari prosa. Jadi ada sebagian nadhoman, ada sebagian prosa. Tapi prosanya itu sedemikian kuat rimanya. Contoh ya, kalau di dalam kitab Diba, Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyyit talib al-ba'ithil warithil manis salib alimil kaini wal baini wazzaili wadzahib yusabihul afil wal ma'il wal tali wal gharib wa yuwahiduhun natiku wassamitu wal jamidu wal dhaib yadribu bi'adli sakinu wa yaskunu bifadlihi dharib la ilaha illallah. Jadi ib jadi ini isinya itu sangat memukau, ungkapannya juga memukau, sehingga menjadi sempurna berkelindan antara isi dengan ungkapan. Ini padahal tidak terdiri dari nadhoman, prosa, tapi prosanya itu juga merupakan prosa pilihan. Kalau di dalam kitab Simtud Durar misalnya ya, Alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wadhi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala majduhu wa azuma sya'nu. Terus berikutnya ganti, khalaqal khalqal hikmah wa tawa 'alaiha ilma wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Jadi mah. Asik. Nah, karena itu ya, orang yang memiliki kekuatan cita rasa bahasa Arab itu bisa sangat menikmati mengunyah kalimat-kalimat itu. Jadi karena itu kemudian menjadi paralel dari adanya keindahan Nabi sampai keindahan pengungkapan tentang Nabi itu. Kalau secara lahiriah teks dan batiniah makna di dalamnya berkelindan, apalagi ditambah satu segi lagi, yaitu keindahan jiwa yang mencernanya, maka ada trilogi keindahan. Dan di situ kemudian orang itu merasa puas mengunyah kalimat-kalimat dan makna-makna tentang keindahan dan keagungan Nabi kita itu. Jadi karena itu ya, dilukiskan bahwa Syekh Ja'far Al-Barzanji itu termasuk di antara trilogi itu ya, satu dari tiga segi itu ya, yang sangat ini. Ketika beliau itu wafat, maka orang-orang yang mau memandikan itu merasa mayat beliau itu berat sekali. Tapi ketika dibacain sholawat itu menjadi ringan. Nah, setelah dimandikan, disolat,
dikafani, disolati, berat lagi. Tapi ketika dibaca sholawatan dan diterbangin, maka jasad itu berangkat sendiri kemana kuburannya sudah menunggu. Jadi itu karena bagian dari trilogi itu loh, trilogi. Kalau kita menjadi bagian dari trilogi, sesamar apapun spiritualitas kita, maka dapat dipastikan bahwa yang akan mentalkin kita ketika kita mau berpindah dari dunia yang fana ini ke alam barzakh itu Rasulullah. Kalau beliau yang mentalkin kita, lolos kita itu, lolos. Karena itu konon ya, tak seberapa lama dari wafatnya Sayyid Muhammad ya, Sayyid Muhammad di Mekah itu, ketika beliau sudah dikafani, disolati, dimasukkan ke liang lahat itu, nah, konon ya, Habib siapa saya lupa, yang menyingkapkan, membukakan wajah Sayyid Muhammad itu, yang disaksikan ternyata wajah Rasulullah. Coba ya. Jadi ada kalanya Rasulullah itu tampil dalam diri, dalam sosok orang yang sangat mengaguminya dan mencintainya. Tampil seperti itu. Nah, itu kalau sampai seperti itu kan keindahan luar biasa itu. Jadi karena itu keindahan sang Nabi ini tidak akan pernah selesai untuk kita selami. Karena itu momen-momen sholawatan, momen-momen kajian tentang Nabi itu sesungguhnya merupakan peluang yang sangat luas bagi kita untuk menyelami keindahan dan keagungan beliau. Jadi kalau kita mengkaji kitab-kitab maulid itu ya, betapa sangat terasa, betapa sangat terasa adanya pukawan-pukawan sang Nabi lewat keindahan-keindahannya itu. Bagaimana tidak, misalnya ya, kitab Simtud Duror itu konon ya, konon. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi itu menuliskannya itu di atas kuburan Nabi dan didikte oleh Nabi gitu. Didikte oleh Nabi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq. Ini akhirnya qaf mati semua. Kalau yang satunya lagi malaha fil ufni kaukab ba mati semua. Pertamanya ya Rabbi sholli ala Muhammad. Nah, itu didikte oleh Nabi dari awal sampai akhir. Nah, kitab Burdah memang tidak didikte, tapi ada separuh bait yang merupakan sabda Nabi. Itu merupakan saksi ridho Nabi terhadap kitab-kitab maulid itu. Nah, itu pentingnya bahwa beliau itu diungkapkan tidak saja dengan kalimat yang indah, tapi dengan adanya ridho Nabi terhadap penulisnya itu. Saya dulu berpikir, sebenarnya saya bisa menulis kitab maulid dengan bahasa Arab ya. Nah, tapi kan pertanyaannya, loh nanti siapa yang mau mengamalkan coba? Iya, kalau seperti Barzanji, Diba, Simtud Duror, ada yang mengamalkan karena penulisnya memang sudah tenggelam di dalam kecintaan kepada Nabi. Tapi kalau hanya sekedar keindahan kalimat, keindahan rima itu misalnya seperti itu, lah iya nanti kalau tidak sedalam mereka dalam menyelam keindahan Nabi, apa bisa ada orang yang mengamalkan? Jangan-jangan hanya ditulis untuk dianggurkan. Jadi karena itu kitab-kitab seperti itu kitab-kitab yang ampuh karena penulisnya menjadi trilogi dari adanya keindahan itu, keindahan Nabi, keindahan karya kitab maulid itu, dan keindahan pengarangnya sendiri itu. Tapi walai sayang kusukodron wairamun tazimi. Tapi Nabi itu juga tidak berkurang keindahannya hanya karena tidak diungkapkan dengan bahasa nazom. Misalnya kitab sirah ya. Nah, kitab sirah itu kan enggak nazom, enggak menjaga rima, tapi mengalir begitu saja sebagai catatan sejarah tentang beliau misalnya. Nah, itu tidak mengurangi keindahan Nabi. Jadi diuntaikan dengan nazoman itu menambah keindahan,
tidak diuntaikan dengan kalimat nadhaman, tidak mengurangi keindahan Kanjeng Nabi. Jadi ya, PR kita dalam hidup ini apa? Merasakan keindahan beliau di atas seluruh keindahan yang lain. Baru ketika kita merasakan seperti itu, kita termasuk min khawasil mu'minin, termasuk orang-orang beriman yang istimewa. Jadi kalau diperdengarkan kepada kita lantunan sholawatan, muncul kerinduan, maka kita termasuk min khawasil mu'minin. Sebab apa? Tashwiqan lissami'in min khawasil mu'minin. Jadi karena itu kita ngaji bersama seperti ini, jangan lupa di kedalaman batin kita, kita julangkan harapan dan doa-doa kita. Moga kita termasuk orang-orang yang menikmati keindahan dan keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.